Halo semuanya, jumpa lagi dengan Edi di sini, di mana kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang lagi booming, dan menurut saya film ini sangat layak mendapatkan acungan 2 jempol. Di mana seorang laki-laki sekaligus kepala keluarga yang ketenangannya diganggu dengan kedatangan sepasang perampok. Namun bukan itu yang membuat ia marah, justru kemarahannya bangkit karena ia tak terima gelang kucing milik putri kesayangannya telah hilang. Tak ingin putrinya bersedih, ia pun melakukan pencarian untuk mendapatkan kembali gelang kucing miliknya. Tapi bukan sepasang perampok itu yang jadi masalahnya hingga ia harus mengangkat senjata lebih besar. Justru karena hal tak terduga terjadi hingga menyeretnya untuk berurusan dan menghadapi mafia Rusia terbesar yang pernah ada. Nggak pakai lama, begini ceritanya. Oh ya, sebelum cerita saya mulai, saya mengucapkan sangat amat banyak terima kasih matur nuwun atas like dan subscribe-nya kemarin, banyak banget. Saya doakan yang sudah subscribe rezeki lancar, sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Untuk yang belum subscribe boleh ya subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar saya semakin semangat untuk memberikan hiburan dan tontonan menarik di dunia perfilman untuk menemani waktu santai Anda. Oke, lanjut. Di awal film, di ruang interogasi, kita diperlihatkan laki-laki paruh baya yang sudah terlihat babak belur bernama Hans Mansell. Di sisi lain, tepat di hadapannya nampak 2 polisi dan langsung menanyakan siapa dan apa yang terjadi kepadanya. Dan ia pun mulai bercerita. Hans Mansell adalah laki-laki sekaligus kepala keluarga yang dikaruniai 2 orang anak dengan istrinya yang bernama Becca. Ia bekerja sebagai administrasi di perusahaan milik mertuanya. Seperti biasa, Hans memiliki kebiasaan dan rutinitas layaknya pada umumnya. Bangun pagi, minum kopi, berangkat kerja, dan kembali tidur yang sepertinya cukup membosankan. Termasuk kebiasaannya yang selalu telat membuang sampah. Hingga suatu malam, Hans mendengar sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Ia pun mulai memeriksa kedua anaknya yang berada di kamarnya masing-masing. Hans pun melanjutkan memeriksa di lantai dasar dan benar saja ada sepasang perampok yang menyatroni rumahnya. Dengan perlahan Hans mengangkat telepon rumahnya dan hendak menelepon polisi. Namun aksinya keburu diketahui oleh sepasang perampok tersebut. Dengan menodongkan pistol, salah satu perampok meminta agar Hans segera menunjukkan di mana uangnya disimpan. Dikarenakan ia terbiasa menggunakan kartu debit, ia pun menunjukkan beberapa uang dolar miliknya yang ditaruhnya di sebuah piring besar di atas meja. Tiba-tiba anak laki-laki Hans datang dan menyergap salah satu perampok hingga membuat Hans memiliki kesempatan untuk melumpuhkan perampok tersebut. Namun entah tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Hans mengurungkan niatnya dan memilih untuk membiarkan perampok itu pergi dari rumahnya. Tak lama polisi pun datang dan dari sikapnya nampak salah satu polisi tersebut terkesan meremehkan atas sikap dan keputusan Hans yang terkesan tak berbuat apa-apa. Pagi harinya saat Hans hendak berangkat kerja, tetangganya yang sudah mengetahui akan kejadian semalam langsung memberikan sindiran pedas kepada Hans yang seakan tak mampu memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Tak sampai di situ, berita perampokan ternyata sudah menyebar di tempat Hans bekerja. Ia langsung disambut oleh adik iparnya yang bernama Charlie dan sekali lagi ia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Sambil memberikan pistol, ia berharap agar Hans mampu memberikan perlindungan kepada kakaknya sekaligus istrinya Hans. Berbeda dengan yang lainnya, ayah istrinya atau mertuanya mendukung dan memahami sikap yang diambil oleh Hans atas kejadian semalam. Sesampainya di ruang kerja, Hans ternyata memiliki alat komunikasi rahasia di mana kemudian ia berbicara yang nampaknya begitu akrab dan tahu siapa Hans sebenarnya. Dan disinilah Hans memberitahukan alasannya mengapa di malam itu ia tidak melakukan perlawanan meskipun ia bisa saja melumpuhkan perampok tersebut dengan mudah. Hans mengatakan justru ia merasakan kasihan karena menurutnya pasangan perampok tersebut jauh dari kata profesional yang tak mungkin melakukan perampokan jika tanpa terpaksa. Dan yang lebih membuat Hans terkejut, ia mengetahui bahwa pistol yang ditodongkan kepadanya tidaklah berpeluru alias empty. Sepulang dari bekerja, ia pun pergi ke panti jompo untuk menemui ayahnya di mana ayahnya adalah mantan anggota FBI.
Sambil makan dan menonton TV, ayahnya mencoba mengingatkan kembali kepada Hutch atas kejadian yang sudah lama berlalu tentang siapa dan bagaimana keluarganya dulu dikenal. Selepas dari tempat ayahnya, ia pun pulang. Namun sebelum ia memutuskan untuk masuk ke dalam, Hutch melihat dan mengamati keluarganya sendiri dari balik kaca rumahnya. Ada rasa bersalah di hati Hutch yang membuat ia merasa gagal sebagai seorang ayah sekaligus suami yang tak mampu menjadi pelindung bagi keluarganya sendiri. Sesampainya di dalam, ia pun disambut oleh putri kecilnya yang mengatakan bahwa gelang kucing miliknya telah hilang. Tak mau membuat kecewa kedua kali untuk keluarganya, ia pun bergegas kembali ke tempat ayahnya berada dan mengambil tanda pengenal serta pistol milik ayahnya. Berbekal tato yang ia lihat di malam kejadian, ia pun segera mencari di mana si perampok itu berada. Setelah mendatangi beberapa tempat, sampailah ia di tempat pembuatan tato di mana pengunjungnya nampaknya bukanlah orang yang sembarangan. Baru saja memperkenalkan diri, Hutch disambut dengan sikap yang tidak mengenakan seakan hendak dihabisi di tempat. Karena dianggap Hutch hanyalah seorang penipu receh yang lemah. Namun sebelum hal itu terjadi, salah satu dari mereka melihat tato yang ada di lengan Hutch dan dengan pucat pasi dan gemetar ia pun langsung beranjak pergi sambil mengucapkan, melihat rekannya bersikap demikian, nyali mereka pun seketika langsung ciut dan menanyakan apa yang menjadi maksud kedatangan Hutch ke toko tatonya. Tak pakai lama, bak keluar dari bayangan, Hutch pun segera menemui perampok itu berada dan langsung memberikan bau mentahnya dengan keras. Setelah meminta arloji miliknya, Hutch pun meminta barang yang paling berharga milik putri kecilnya, yaitu gelang kucing. Namun tak disangka sepasang perampok itu merasa tak mengambil dan tak tahu atas apa yang dimaksud oleh Hutch. Sebelum Hutch melakukan hal yang lebih mengerikan, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Merasa kasihan, Hutch yang masih diliputi rasa kesal dan emosi itu pun pergi dan melampiaskan dengan memukuli tembok berkali-kali. Dalam perjalanan pulang, Hutch yang sedang naik bis masih dengan perasaan kesal dan emosi tentunya. Tiba-tiba perjalanannya terganggu dengan datangnya segerombolan pemuda mabuk. Hutch berdiri dan berjalan dengan santainya melewati para begundal sambil bergumam dalam hati bahwa ia akan menyelamatkan gadis itu dan akan mengirim para begundal itu ke rumah sakit. Setelah ia menyuruh sopir keluar dan menutup pintu, disitulah ia mengeluarkan sepucuk pistol yang dibawanya. Alih-alih untuk menembak, justru ia malah mengeluarkan isi peluru dan memilih untuk berduel secara jantan. Pertarungan pun tak terelakkan meskipun dengan jumlah yang tak seimbang, tapi nampak jelas Hutch sangat mampu menguasai pertarungan dan nampak juga Hutch mampu mengendalikan pertarungan. Hingga pada akhirnya Hutch hampir saja membunuh salah satu pemuda tersebut, namun beruntung Hutch segera menyelamatkannya kembali. Setelah merasa puas karena akhirnya dapat menyalurkan emosi dan rasa kesalnya tepat pada tempatnya, ia pun beranjak pergi. Sesampainya di rumah, nampak istrinya yang bernama Becca belum tertidur dan saat melihat Hutch dalam keadaan banyak darah di tubuhnya, ia pun segera membersihkan lukanya dan mengajaknya untuk beristirahat. Di sisi lain, nampak seorang laki-laki yang bernama Julian yang disambut kedatangannya di sebuah klub malam yang cukup ramai pengunjungnya malam itu. Julian adalah mafia yang cukup disegani di mana semua mafia Rusia mempercayakan uangnya untuk disimpan oleh Julian. Seperti layaknya bos mafia yang sosiopat, ketika ada yang berani memandangnya remeh, ia pun tak segan untuk menghajar dan membunuh siapapun meskipun di depan rekan-rekannya untuk menunjukkan pengaruhnya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dan sepertinya ada sesuatu yang membuat Julian tak senang mendengarnya. Yang ternyata salah satu pemuda yang dihajar oleh Hutch di bus adalah adiknya Julian. Yuli pun segera menginterogasi teman-teman adiknya dan mencari tahu siapa yang berani membuat adiknya babak belur. Nggak pakai lama, berbekal kartu yang ia dapat, dia pun meminta staf terbaiknya untuk mencari tahu siapa Hutch sebenarnya yang telah berani menghajar adiknya hingga nyaris tewas. Stafnya sendiri sedikit kesulitan untuk mencari tahu siapa dan di mana Hutch tinggal. Namun setelah ia meminta bantuan oknum dari pemerintahan yaitu Pentagon, ia dibuat terkejut dan ketakutan mengetahui siapa Hutch sebenarnya. Saking takutnya, ia pun segera mengemasi barangnya dan memilih untuk mengundurkan diri dan tak mau ikut campur.
Di sisi lain, saat Hutch sedang makan malam bersama keluarganya, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa mobil yang ternyata adalah anak buah Julian yang dikirim untuk menghabisi Hutch dan keluarganya. Mengetahui hal itu tak pakai lama, Hutch pun segera menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di basement atau ruang bawah tanah rumahnya. Sambil menutup pintunya, ia meminta keluarganya untuk tetap tenang dan ia juga berpesan untuk tidak menelpon 911. Saat anak buah Julian mulai menyeruak masuk, Hutch yang sudah mempersiapkan diri langsung menghajar dan membantai satu persatu. Sejenak kita diperlihatkan bahwa Hutch mampu memberikan perlawanan yang mengerikan meskipun dengan barang-barang seadanya untuk dijadikan senjata. Meskipun begitu, hal tak terduga terjadi. Kali ini Hutch mampu dilumpuhkan dengan alat penyetrum yang membuat ia pingsan seketika. Ketika sadar, Hutch sudah berada di bagasi mobil dan dalam perjalanan. Tak mau membuang waktu, ia pun segera berusaha melepaskan diri dengan menyemprotkan gas pemadam kebakaran yang membuat mobilnya menabrak tiang listrik dan terguling. Saat Hutch berhasil keluar dari mobil, ia mendapati salah satu anak buah Julian yang sekarat dan menanyakan siapa Hutch sebenarnya. Hutch pun berusaha menceritakan siapa dirinya, namun sebelum kita mengetahui siapa Hutch sebenarnya, ia melihat anak buah Julian telah menutup mata. Ia pun segera pergi dan balik ke rumah dan segera menelpon ayahnya untuk berhati-hati. Setelah Hutch membersihkan diri, ia pun segera membuka pintu basement di mana keluarganya ada di dalamnya. Saat keluar, istri beserta anak laki-lakinya dibuat kaget dan seakan tak percaya melihat seisi rumah telah berantakan dan mayat-mayat bergelimpangan. Lalu Hutch pun meminta agar istri dan anak-anaknya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang aman sampai situasi membaik kembali. Lantas ia pun kembali masuk ke rumah dan ternyata Hutch memiliki tempat rahasia di mana ia menyembunyikan emas hasil pekerjaannya di masa lampau. Sambil meminum segelas vodka, lantas ia mencoba untuk berbicara dengan salah satu penjahat yang sudah dalam keadaan sekarat. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa di masa lalunya saat Hutch mendapatkan tugas untuk memberantas penjahat yang ada di tubuh pemerintahan yang bernama Alan, justru Hutch melepaskan Alan dengan alasan ia akan bertobat dan berjanji akan menjalani hidup normal layaknya rakyat biasa. Setahun kemudian Hutch mendatangi rumah Alan dan Hutch dibuat iri karena ia melihat Alan nampaknya telah hidup bahagia dengan keluarga dan anak-anaknya. Dan hal itulah yang membuat Hutch keluar dari pekerjaannya dan mencoba untuk hidup berkeluarga seperti kita ketahui sebelumnya. Dan di saat bersamaan Hutch menemukan kalung kucing yang selama ini dicari dan menjadi awal masalah ditemukan di bawah sofa miliknya. Lantas ia pun segera pergi dengan sebelumnya membakar rumahnya sekaligus untuk mengkremasi para penjahat yang ada di dalam rumahnya terlebih dahulu. Di sisi lain, nampaknya ayah Hutch yang ada di panti jompo tak luput dari incaran Julian dengan mengirimkan dua anak buahnya untuk menghabisi nyawanya. Namun tak diduga, ayah Hutch yang dimana pensiunan FBI tersebut telah mempersiapkan diri dan membantai dua suruhan Julian dengan mudah. Keesokan harinya, Hutch mendatangi tempat kerjanya, namun kali ini bukan untuk bekerja, tapi ia berniat untuk membeli kantor milik mertuanya. Di sisi lain, Julian yang mendapatkan berita melalui handphonenya di mana ia mendapati seluruh orang-orang suruhannya telah tewas, termasuk anak buah kesayangannya. Namun bukan Julian namanya jika hanya tinggal diam, ia pun lantas menginstruksikan untuk mengumpulkan seluruh anak buahnya. Di sisi lain, Hutch yang mengetahui dengan pasti akan ada pertempuran yang tak terelakkan lagi mulai mempersiapkan diri dengan merakit berbagai macam jebakan dan senjata. Tak mau kecolongan untuk kedua kalinya, kali ini Hutch yang menjemput bola dengan bergerak lebih cepat dan mendatangi gudang penyimpanan uang milik Julian. Tanpa basa-basi, Hutch mulai menembaki puluhan anak buah Julian dengan membabi buta dan brutal. Tanpa mengalami gangguan yang cukup berarti, Hutch dengan mudah menghabisi mereka semua. Tak sampai di situ, ia juga membakar tumpukan uang di mana itu adalah uang milik seluruh para mafia Rusia yang dikelola oleh Julian. Kebrutalan dan tindakan barbar Hutch tak sampai di situ. Setelah meluluh lantahkan gudang penyimpanan uang milik Julian, lantas ia mendatangi klub di mana Julian berada. Julian yang menyadari kedatangannya langsung menghampiri Hutch yang sedang makan dengan santainya. Namun ternyata Hutch yang sudah dibekali dengan sebuah ranjau di atas mejanya membuat Julian dan anak buahnya tak bisa berbuat apa-apa. Hutch pun mencoba berbicara empat mata dengan Julian. Mengetahui bahwa gudang uang miliknya telah habis dibakar membuat Julian menghardik dan marah besar kepada Hutch. Namun bukan Hutch namanya jika takut akan bentakan Julian. Hutch mencoba untuk memberikan solusi dan menyelesaikan masalah dengan saling tidak mengganggu lagi.
Hutch pun berlalu pergi, namun nampaknya Julian lebih memilih untuk perang dibandingkan harus menerima perdamaian yang Hutch tawarkan kepadanya. Aksi saling kejar-kejaran dan saling menembak pun terjadi. Meskipun Hutch berusaha dihadang dan dikepung oleh anak buah Julian, namun dengan keterampilan Hutch dalam mengemudi membuat ia lolos dan terus memacu mobilnya. Sampai Hutch akhirnya berhenti di sebuah gudang miliknya, dan saat ia mulai terpojok, tiba-tiba dari jendela muncullah saudaranya yang membantunya, yang diketahui bernama Harry yang biasa berbicara lewat radio bersamanya. Tak sampai di situ, Harry ternyata tak sendirian, ia juga datang bersama dengan ayahnya. Aksi saling tembak pun terjadi, namun kali ini Hutch dibantu dengan ayah dan saudaranya. Satu persatu Hutch pun mulai menyalakan berbagai jebakan dan bom yang telah ia persiapkan. Di sisi lain, Harry nampaknya tak kalah brutal dengan Hutch. Ia dengan terampil menembak dan melumpuhkan lawannya dengan mudah. Tak terkecuali ayahnya yang pensiunan FBI nampak begitu lihai menggunakan senjatanya. Setelah semuanya telah binasa sampai akhirnya tersisa tinggal Julian seorang. Di saat situasi terpojok dikarenakan peluru telah habis, Hutch mengambil langkah yang cukup ekstrim dengan meletakkan ranjau di balik kaca pelindung. Lalu ia mendekati Julian sedekat mungkin dan Julian pun mati secara mengenaskan. Setelah menyuruh ayah dan saudaranya untuk pergi, Hutch pun menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum polisi mengetahui siapa Hutch sebenarnya, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari seseorang yang nampaknya orang yang menelpon bukanlah orang sembarangan dan meminta agar mereka melepaskan Hutch begitu saja. Di waktu yang berbeda, saat Hutch bersama istrinya sedang mencari rumah baru untuk ditinggali, tiba-tiba Hutch mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Dan nampaknya kisah Hutch akan terus berlanjut. Tamat, begitulah alur cerita film Nobody. Adegan dan kisahnya film ini memang sangat mirip-mirip dengan John Wick karena memang film ini diproduksi dan ditulis oleh orang yang sama yang menggarap film John Wick. Namun dikarenakan Hutch Hansel yang diperankan oleh orang yang jauh memberikan kesan sangar, mengingatkan saya akan sosok Johnny English yang justru terkesan lucu. Terima kasih yang sudah mampir dan menonton sampai habis. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, dan share karena semua itu gratis. Dan tunggu alur cerita film dari saya berikutnya yang tentunya tak kalah seru. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada request film yang ingin saya review. Terima kasih, saya undur diri dan see you.